bahwa kata Mbak Iyu pada tahun 2021 ini akan terjadi goncangan politik, akan terjadi bencana di sana sini, juga akan jatuhnya Presiden Jokowi, serta akan terjadi penjarahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi di channel Gus Iman Official ya. Di channel ini Anda akan dirayu, ditipu untuk memahami sebuah fakta hukum, peristiwa hukum, dan fakta-fakta lainnya ya. Dan bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya ya, agar mendapatkan notifikasi terbaru dari Gus Iman Official, oke? Dan bagi yang ingin bertanya, langsung saja bertanya lewat kolom komentar ya. Dan apabila ada bahasa yang kurang benar dari saya, ataupun ada pasal-pasal yang saya bacakan itu kurang benar, maka harus dikritik lewat kolom komentar ya. Dan jangan lupa kritikan itu harus disertai dengan saran ya. Karena seseorang yang mengkritik akan suatu hal apapun itu, tanpa memberikan saran itu kurang baik juga ya. Dan pada video kali ini saya tertarik untuk membahas masalah ramal-meramal ya. Karena ada yang bertanya ini kepada saya. Pertanyaannya adalah, Bang, apakah bisa seorang peramal ataupun orang yang mengaku peramal itu bisa dipidana atau tidak? Atau intinya di pertanyaan tersebut adalah, apakah meramal tersebut ada pidananya, Bang, atau tidak? Dan juga ada yang bertanya kepada saya ya, kebetulan apakah ramalan yang dilakukan oleh Mbak Iyu ini orang yang meramal jatuhnya pesawat Sriwijaya ya, dan juga ramalan yang diramal oleh Mbak Iyu ini bahwa pada tahun 2021 ini akan terjadi goncangan politik ya, dan Presiden Jokowi akan jatuh, serta akan terjadi penjarahan dan akan terjadi bencana-bencana lainnya. Apakah hal tersebut masuk dalam bisa dipidana atau tidak, Bang? Ya, maka kalau kita bicara masalah ramalan ya, kita sebagai umat muslim ataupun bagi orang-orang yang Islam ya, tidak boleh untuk percaya akan sebuah ramalan. Makanya dalam hukum Islam itu sangat jelas sekali bahwa orang yang percaya akan sebuah ramalan itu hukumnya haram ya. Jangankan orang yang percaya, orang yang datang kepada ahli ramal, dia berkonsultasi, dia bertanya tentang ramalan-ramalan, itu saja sudah dosa besar. Apalagi orang-orang yang percaya akan sebuah ramalan ya. Karena Indonesia ini sampai saat ini masih percaya ya akan sebuah ramalan ini. Dan kalau kita bicara masalah ramalan juga, maka kita juga harus bicara apakah ada pihak yang merasa dirugikan ataupun tidak. Dan juga ramalan ini sama ya dengan ahli sihir juga sama ahli sihir ya, atau juga ahli pengobatan juga sama. Maka saya akan kasih contoh orang yang ahli di bidang pengobatan ya. Ketika ada seseorang itu mengaku bahwa dia bisa mengobati dan dia menjamin bahwa dengan pengobatan tersebut bisa menyembuhkan seseorang, dan kemudian dia meminta uang. Nah, apabila dia tidak mampu untuk menyembuhkan seseorang, maka dia dapat dikategorikan penipuan, karena ada unsur bujuk rayu merayu ya, dan juga ada unsur perkataan bohong ya, maka dia dapat dipidana ya. Dan apabila ahli pengobatan tersebut tidak menjamin bahwa dia bisa untuk menyembuhkan seseorang dan dia tidak meminta uang, maka dia tidak bisa untuk dipidana ya. Dan sekarang kalau kita bicara masalah ramalan, maka kita juga harus tahu apa yang dimaksud dengan ramalan atau apa arti daripada ramalan tersebut. Maka akan saya bacakan ya, ramalan menurut KBBI atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
Ramalan adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan atas pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada orang yang bertanya kepada ahli ramalan tersebut, kemudian ahli ramal tersebut menjawabnya ya. Dan sekarang bagaimana ketika ada orang yang datang kepada ahli ramal dan dia minta untuk diramal, baik itu masa depannya atau hal-hal yang lain. Nah, ketika ahli ramal ini menjamin bahwa ramalan tersebut akan terjadi atau akan kebenaran daripada ramalan tersebut, dan dia meminta uang, maka sama kayak yang tadi. Apabila ramalan tersebut tidak terjadi, maka dia bisa dikategorikan penipuan dan bisa dilaporkan tentang ke pidana ya. Karena sama kayak tadi, ada unsur bujuk rayu merayu dan juga ada perkataan yang bohong ya. Lalu apabila ahli ramalan ini tidak menjamin akan kebenaran daripada ramalan tersebut dan dia tidak meminta uang, maka ahli ramal ini tidak bisa untuk dikategorikan pada penipuan ya. Dan selanjutnya, bagaimana dengan orang yang meramal seseorang tanpa ia minta? Intinya dia meramal dengan sendirinya, dia ngomong dengan sendirinya, dipublikasikan atau tidak. Contohnya, ada peramal yang meramal artis bahwa artis ini pada tahun 2021 atau pada tahun 2002 artis A ini akan mengalami kebangkrutan ya. Nah, maka ketika si artis tersebut merasa dirugikan, maka dia bisa untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ya, yang artinya adalah berita yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ya, ketika artis tersebut namanya sudah dicemarkan karena si ahli ramal ini meramal dengan hal-hal yang tidak baik ya. Tentunya kalau artis ini diramal dengan ramalan yang baik, dia tidak akan merasa dirugikan dan dia tidak akan melaporkan kepada pihak yang berwajib ya. Dan ancaman pidana bagi orang yang melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, maka ancaman pidananya itu ada pada pasal 45 ya ayat 3 Undang-Undang 19 2016, bahwa orang-orang yang meramal orang lain dan kemudian orang tersebut merasa dirugikan, maka ahli ramal tersebut dapat dipidana dengan penjara 4 tahun ya. Sekarang bagaimana jika seorang peramal itu meramal akan ada sebuah bencana ya, sesuai yang saya katakan tadi, bahwa kata Mbak Iyu pada tahun 2021 ini akan terjadi goncangan politik, akan terjadi bencana di sana sini, juga akan jatuhnya Presiden Jokowi, serta akan terjadi penjarahan ya. Dan ramalan tersebut tidak diminta oleh seseorang ataupun tidak diminta oleh negara untuk meramalkan akan hal itu, maka si peramal dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ya, tentang peraturan hukum pidana, khususnya pada pasal 14. Saya bacakan ya, pasal 14 ayat 1. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun ya. Dan juga disebutkan pada ayat 2, barang siapa menyiarkan suatu berita ataupun mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat atau di kalangan masyarakat, sedangkan dia patut atau dia dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun ya. Jadi ketika seseorang itu menyebarkan berita kebohongan atau pemberitahuan bohong sehingga menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, maka hal itu akan dikenakan pidana 10 tahun. Dan jika seseorang itu menyebarkan berita bohong sedangkan dia tahu bahwa berita itu bohong tapi dia tetap untuk menyebarkan, maka ancaman pidananya adalah 3 tahun. Lalu bagaimana tentang ramalan yang dilakukan oleh Mbak Iyu bahwa pada tahun 2001 akan terjadi begini, akan terjadi begitu? Apakah itu masuk dalam ranah pidana ataupun
atau tidak, maka menurut saya itu akan dikenakan pasal nomor 1 ya, tahun 1946, khususnya tadi itu pasal 14 ya. Dan menurut saya juga akan dikenakan undang-undang IT yang terdapat pada pasal 28 ayat 2 ya, yang berbunyi, saya bacakan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, dan antara golongan ya. Jadi untuk ancaman pidananya bagi orang yang melanggar undang-undang pasal 28 ayat 2 ya, ini ancaman pidananya terdapat di pasal 45A ayat 2 Undang-Undang 19 tahun 2016, yaitu ancaman pidananya adalah 6 tahun penjara. Saran saya kepada siapapun yang ahli di bidang ramalan ini, jangan sampai meramal masa depan seseorang ya, ataupun meramal masa depan negara dan kemudian dipublikasikan di media sosial tanpa diminta, dan ataupun ada orang yang meminta untuk diramal, dan jangan sampai untuk menjamin bahwa ramalan tersebut akan terjadi, dan jangan sampai juga meminta uang, karena ketika dua hal tersebut terjadi maka hubungannya dengan hukum ya. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salam Pancasila, salam Indonesia, dan salam penegakan hukum. Kismet.